Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 24420140022 dari program studi bimbingan konseling Islam semester 4. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, apa sih perkembangan kognitif itu? Jadi, perkembangan kognitif itu merupakan perubahan bertahap dalam kemampuan berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Hal ini mencangkup bagaimana individu memproses informasi dari lingkungan dan bagaimana cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya usia. Jadi intinya, perkembangan kognitif itu adalah proses pertumbuhannya kemampuan berpikir manusia dari sederhana menjadi lebih matang dan sistematis seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, teori-teori utama perkembangan kognitif. Nah, yang pertama itu ada teori kognitif Jean Piaget. Nah, Sandroch dan Slavin sama-sama membahas teori Jean Piaget sebagai dasar penting dalam perkembangan kognitif. Ada beberapa konsep penting dalam teori Piaget. Yang pertama, ada yang dinamakan skema. Nah, skema itu seperti pola pikir atau kerangka di dalam otak untuk memahami sesuatu. Misalnya, anak punya gambaran bahwa anjing itu berkaki 4 dan berbulu. Yang kedua, ada asimilasi. Asimilasi ini terjadi ketika anak mendapatkan informasi baru, lalu memasukkannya ke dalam skema yang sudah ada. Contohnya, saat anak melihat kucing, anak menyebutnya anjing karena menurutnya sama-sama berkaki 4 dan memiliki bulu. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi ini kebalikannya. Anak mulai menyadari bahwa informasi baru tidak cocok dengan skema lama, sehingga ia mengubah atau memperbaikinya. Jadi dia akhirnya tahu bahwa kucing berbeda dengan anjing. Yang terakhir ada ekuilibrasi. Jadi ekuilibrasi ini adalah proses mencari keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi ketika anak merasa bingung karena informasi baru, dia akan menyesuaikan sampai pemahamannya kembali seimbang. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan Piaget. Nah, tahap pertama itu ada sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini, anak belajar lewat indera dan gerakan. Mereka menyentuh, menggenggam, memasukkan benda ke mulut, dan konsep pentingnya adalah objek permanens, yaitu pemahaman bahwa benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Dan yang kedua, ada yang disebut praoperasional dalam usia 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. Mereka sudah bisa bermain pura-pura, tapi cara berpikirnya masih egosentris, artinya sulit melihat dari sudut pandang orang lain. Selain itu, mereka juga belum memahami logika secara konsisten. Yang tahap ketiga ada operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Anak itu mulai bisa berpikir logis, tapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret ya, atau yang nyata. Mereka sudah memahami konsep konservasi, misalnya tahu bahwa jumlah air tetap sama walaupun dipindahkan ke gelas yang bentuknya berbeda. Terus tahap terakhir ada yang disebut operasional formal, dari usia 11 tahun ke atas. Nah, di tahap ini individu sudah mampu berpikir abstrak. Mereka bisa membayangkan kemungkinan, membuat hipotesis, mereka bisa berpikir secara ilmiah, secara sistematis. Selanjutnya, teori sosiokultural Lev Vygotsky. Nah, selain Piaget, Sandroch dan Slavin menekankan teori Lev Vygotsky. Jadi, Vygotsky ini menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Nah, kalau Piaget lebih fokus pada bagaimana anak membangun pengetahuan secara individu, Vygotsky ini justru menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Ada dua konsep penting dari Vygotsky. Yang pertama, ada zona perkembangan proksimal atau SPD. Ini adalah jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan anak sendiri dan kemampuan yang bisa dia capai dengan bantuan. Yang kedua adalah scaffolding. Ini berarti dukungan sementara yang diberikan oleh guru atau orang dewasa. Misalnya memberikan petunjuk langkah demi langkah saat mengerjakan soal. Lama-kelamaan ketika siswa sudah mampu, bantuan itu dikurangi secara bertahap dan akhirnya siswa itu bisa mandiri. Selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa cara kerja pikiran manusia itu mirip seperti komputer. Artinya, informasi yang masuk tidak langsung disimpan begitu saja. Pertama, kita harus memberi perhatian dulu. Kalau tidak fokus, informasi tidak akan diproses dengan baik. Setelah itu, informasi masuk ke memori jangka pendek. Di sini kapasitasnya terbatas dan tidak bertahan lama. Lalu ada memori kerja, yaitu bagian yang membantu kita mengelola informasi saat sedang berpikir atau mengerjakan tugas. Nah, jika informasi
informasi diolah dengan baik, barulah masuk ke memori jangka panjang, tempat penyimpanan yang lebih permanen. Selain itu, strategi belajar seperti mencatat, mengulang materi, atau membuat ringkasan sangat membantu memperkuat penyimpanan informasi di memori jangka panjang. Selanjutnya adalah metakognisi. Nah, secara sederhana, metakognisi itu adalah kemampuan untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Misalnya, kita menyadari kalau ternyata kita itu belum benar-benar paham materi, atau kita merasa cara belajar yang kita pakai tidak efektif, lalu kita menggantinya dengan strategi yang lain. Dalam pendidikan, metakognisi ini sangat penting karena dengan metakognisi ini, siswa bisa mengatur proses belajarnya sendiri. Mereka bisa merencanakan strategi seperti menentukan kapan belajar dan bagaimana cara belajarnya. Selain itu, mereka juga bisa mengevaluasi hasilnya. Apa sih perkembangan bahasa itu? Nah, jadi perkembangan bahasa itu adalah proses bagaimana seseorang mulai memahami setiap kata, menggunakan kata, menyusun tata bahasa, sampai akhirnya mampu mengkomunikasikan ide dan perasaannya. Jadi bahasa itu bukan hanya soal bisa berbicara, tapi juga soal memahami makna dan menyampaikan pikiran dengan jelas. Penting juga, bahasa sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif, karena melalui bahasa kita bisa mengatur pikiran, memahami konsep, dan bahkan berpikir lebih dalam. Semakin berkembang kemampuan bahasa seseorang, biasanya semakin berkembang juga cara berpikirnya. Jadi perkembangan bahasa dan kognitif itu saling mendukung dan berjalan bersama. Selanjutnya, dalam perkembangan bahasa ada beberapa komponen yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada fonologi, yaitu sistem bunyi dalam bahasa. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mengucapkan suara atau kata dengan benar. Yang kedua ada morfologi, yaitu tentang pembentukan kata. Misalnya, bagaimana satu kata bisa berubah makna ketika diberi imbuhan. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu aturan dalam menyusun kalimat. Jadi bukan dengan pemahaman arti dari apa yang diucapkan atau ditulis. Dan yang terakhir ada yang disebut pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Selanjutnya, tahap perkembangan bahasa. Nah, kalau kita lihat, tahap perkembangan bahasa itu prosesnya juga terjadi secara bertahap. Yang pertama pada tahap bayi, mereka mulai dengan babbling, yaitu mengulang-ulang suku kata seperti baba atau mama. Menariknya, sebenarnya bayi itu sudah mulai memahami beberapa kata sebelum mereka benar-benar bisa berbicara. Yang kedua, usia 1-2 tahun. Anak mulai menggunakan kata tunggal atau yang disebut hollow phrase. Satu kata bisa mewakili satu kalimat penuh. Misalnya, kata mama bisa berarti mama kesini. Di usia ini juga biasanya terjadi ledakan kosakata atau vokabular sprout, di mana jumlah kata yang mereka kuasai meningkat sangat cepat. Yang ketiga, usia 2-3 tahun. Anak biasanya mulai menggabungkan dua kata menjadi kalimat sederhana seperti mau susu atau bola jatuh. Mereka juga mulai memahami aturan tata bahasa yang sederhana. Yang terakhir, pada masa sekolah, kosakata berkembang semakin pesat. Anak itu mulai memahami bahasa akademik yang lebih formal dan kompleks. Selain itu, bahasa tidak hanya digunakan untuk berbicara, tetapi juga untuk berpikir, memahami, pelajaran, dan memecahkan masalah. Dalam teori perkembangan bahasa, ada dua pendekatan utama yang sering dibahas. Pertama adalah teori nativis dari Noam Chomsky. Menurut Chomsky, manusia secara lahir sudah memiliki perangkat bawahan untuk belajar bahasa yang disebut LAD. Artinya, kemampuan berbahasa itu bukan hanya hasil belajar dari lingkungan, tapi memang sudah ada secara alami dalam diri manusia. Terus yang kedua ada teori interaksionis. Nah, teori ini menekankan bahwa bahasa itu berkembang melalui interaksi sosial, dukungan dari orang dewasa, dan lingkungan komunikasi yang kaya. Nah, bahasa itu membantu kita mengatur pikiran di dalam kepala kita. Bahasa juga membantu kita merencanakan tindakan, seperti ketika kita mengatakan dalam hati, oke, habis ini saya akan kerjakan bagian A dulu, lalu bagian B. Selain itu, bahasa juga berperan dalam mengingatkan informasi saat kita mengulang materi dengan kata-kata kita sendiri. Sebenarnya membantu memperkuat ingatan kita. Tadi materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa itu adalah proses yang berjalan bertahap dan saling berkaitan. Cara berpikir seseorang berkembang dari konkret menuju abstrak, dan bahasa menjadi alat penting dalam membantu proses tersebut. Dari teori Piaget ini kita belajar bahwa anak itu membangun pengetahuannya secara aktif. Dari Vygotsky kita memahami bahwa interaksi sosial sangat berperan dalam perkembangan, dan dari teori bahasa kita tahu bahwa perkembangan berbicara bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga alat untuk berpikir dan memahami dunia.
Semoga setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga semakin sadar bahwa pendidikan bukan sekedar menyampaikan materi, melainkan membantu seseorang berkembang secara optimal. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.